Baik, kita kembali dan perlu kami beritahukan juga kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta bahwa para peserta dialog kita malam hari ini terdiri dari sejumlah pihak, Pak. Semuanya Kadin sih pasti, semuanya Kadin. Ada pengurus pusat, ada pengurus daerah, ada wakil dari asosiasi dan juga ada foreign chambers. Jadi nanti ada bapak-bapak dan ibu-ibu dari luar negeri berpakaian batik dan berbahasa Indonesia untuk bertanya kepada Bapak tentang concern Bapak soal... Dijawabnya juga pakai bahasa Indonesia ya? Pasti. Tapi terserah. Silahkan. Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sekarang kita masuk ke sektor apa, Abi? Baik, sektor berikutnya akan dibahas adalah mengenai industri, perdagangan, investasi, energi, dan minerba. Ini topik yang cukup menarik. Ya. Kita akan langsung berikan, silakan. Ya, Bapak silakan. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia, Pak Hatta Rajasa, calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Bobi Gafur Umar, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, PII. Yang saya akan tanyakan adalah hal berkaitan dengan serbuan produk impor ke Indonesia. Mulai dari bahan pokok, makanan, pakaian, sampai dengan mobil dan produk-produk besi baja. Saya akan memberikan contoh, Pak, yang konkret tetapi sederhana. Pak Prabowo tadi siang baru saja mengunjungi Pasar Tanah Abang. 20 tahun yang lalu, kalau kita mengunjungi Pasar Tanah Abang, dengan mudah kita dapatkan sepatu diproduksi oleh Cibaduyut, tas dari Bandung, baju-baju pakaian dari Bekasi dan sebagainya. Tetapi sekarang di Pasar Tanah Abang dikuasai oleh produk impor, kebanyakan dari Tiongkok. Pak Prabowo adalah orang yang saya kenal sangat konsisten mendukung kemandirian bangsa di segala pihak. Dan untuk itu apabila Bapak terpilih menjadi presiden dan Pak Hatta terpilih jadi wakil presiden, pertanyaannya, apakah visi besar Bapak dalam mendukung pembangunan industri nasional yang tangguh, kuat, berdaya saing, sehingga memproduksi produk-produk yang berkualitas dan kompetitif? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan langsung dijawab. Strateginya, Pak. Pertanyaan saudara adalah sangat-sangat strategis. Dan sebetulnya pertanyaan itu saya yang ingin tanya kepada para pengusaha. Saya ingin tanya kepada para wira swasta Indonesia, kepada para insinyur Indonesia, kepada para konglomerat Indonesia. Saudara-saudaralah yang seharusnya memimpin pembangunan manufacturing industri di sebuah negara, kan begitu? Nah, tapi pemerintah harus mendukung para entrepreneurnya, para wira swastanya. Jadi saya bersama pemerintah saya, jika nanti mendapat mandat, sangat mendukung inisiatif para pengusaha untuk ikut serta dalam pembangunan industri manufacturing. Itu yang kita harapkan dari para insinyur-insinyur kita, para pelaku ekonomi kita. Kita mendambakan mobil buatan Indonesia. Saya ingat masa kejayaan tahun 90-an, kita masih disebut Macan Asia. Saya di kantornya saudara Abu Rizal Bakri, di mejanya ada maket mobil yang beliau rencanakan ingin membuat. Mudah-mudahan nanti masih terwujud cita-cita seperti itu. Jadi saya ingin adanya Indonesia Incorporated. Saya ingin kerjasama antara pemerintah, para pelaku ekonomi, pengusaha, para politisi di DPR, para buruh, pemimpin buruh, para akademisi di kampus. Kita harus bekerja sama dengan erat.
kita harus menjadi Indonesia Incorporated. Jadi beritahu apa yang Anda butuh, kita akan berjuang untuk dukung saudara-saudara. Baik. Baik. Tapi kalau Anda tidak mau maju-maju, ya pemerintah akan ambil alih dan akan memukul. Baik. Baik, kita beralih ke penanya berikutnya. Penanya berikutnya, silahkan. Kita harus ingatkan barangkali bahwa waktu untuk bertanya 1 menit saja. 1 menit. Sehingga eksplorasi ke capres dan cawapres. Bisa lebih dalam. Ya. Oke. Baik, Ada yang ingin penanya bertanya? berikutnya. Silakan. Nah, ini Silakan. dia nih Pak yang saya katakan Pak tadi Pak. Kayaknya dari Foreign Chambers kalau nggak salah. Silakan sebutkan nama dan asal Pak. Terima kasih. Selamat malam Selamat malam. kepada Pak Capres Prabowo Subianto dan kepada Pak Cawapres Hatta Rajasa. Nama saya Elmar Bauma, Dewan Anggota dari International Business Chamber. Pertanyaan saya adalah, ekonomi Indonesia sangat terbantukan oleh investasi dari luar negeri dan kepercayaan dunia luar. Jika Bapak dan Bapak Wapres dan Bapak Cawapres dipilih menjadi presiden, apakah yang ada akan merupakan prioritas untuk mengembangkan investasi di Indonesia? Apakah itu ada di bidang investasi hilirisasi atau di bidang industri industri substitusi impor atau di industri yang bertumpu kepada padat kerja. Ya. Terus bagaimana pandangannya Bapak Wakil Presiden tentang peran penanaman dari luar negeri, penanaman asing di dalam bidang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Baik, terima kasih Pak Elmar. Investasi, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya singgung prioritas strategi kami adalah untuk mengamankan pangan Indonesia dan energi Indonesia, untuk menjaga dan mengejar kemajuan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita yang tertinggal. Tadi saya singgung kita akan membangun jutaan hektar lahan produksi baru. Dan ini saya kira peluang untuk investor-investor dari luar. Kita butuh teknologi, kita butuh alat peralatan, kita butuh benih-benih yang terbaik, kita butuh keahlian yang terbaik, kita butuh sistem logistik, kita butuh seluruhnya dari hulu sampai hilir, mata rantai seluruhnya kita butuh peran dari mana-mana. Jadi saya kira ini sesuatu lapangan investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan di luar Indonesia. Kemudian kami sangat mendukung investasi asing, ya. Bagi kita tidak, tadi kalau Bapak mendengar ya, dalam konsep besar saya mengatakan bagi Indonesia yang sudah di abad ke-21, silakan bersaing, lari, kuat, take off. Untuk yang sudah kuat, saya kira berlaku, ya. The least government is the best government. Jangan terlalu banyak hassle dikasih kepada para pelaku ekonomi. Concern pemerintah Indonesia harus kepada mereka yang tertinggal. Tapi ini juga peluang bagi investor asing. Bayangkan, sekarang ada 100 juta, menurut Bank Dunia, 100 juta orang Indonesia yang di bawah garis kemiskinan. Kalau pakai ukuran Bank Dunia, $2 sehari. Bayangkan kalau mereka naik pendapatannya, ini peluang, ya. Pertumbuhan kita naik, daya beli rakyat naik, konsumsi akan naik,
perputaran ekonomi kita tambah cepat. Jadi kita sangat ingin investasi asing, tapi tentunya kita ingin investasi asing yang benar, yang sungguh-sungguh ikut serta dalam pembangunan ekonomi kita. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Waktunya sudah habis, nanti bisa dielaborasi di sesi selanjutnya karena masih ada sesi lainnya, ada 2 sesi lagi. Tapi di sesi ini kita habiskan masih ada satu penanya lagi. Satu penanya lagi yang sudah siap, sudah mengangkat tangannya. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Hatta yang saya hormati. Nama saya Sinta Wijaya Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Kalau kita lihat Pak, saat ini penggunaan BBM terus meningkat. Begitu juga dengan subsidi BBM, ekspor batu bara, juga dengan import bahan baku petrokimia terus meningkat. Tapi di sisi lain juga kita lihat ekspor biji mineral berhasil dihentikan. Pertanyaannya Pak, apa pandangan Bapak mengenai program konversi BBM ke gas? Juga pembangunan kilang dan pusat petrokimia terpadu. Juga insentif Pak, insentif apa yang bisa diberikan untuk pengelolaan dan pemurnian mineral? Yang kedua, kalau kita lihat Pak, pada saat ini salah satu kebijakan utama pemerintah, tadi Bapak juga sudah sampaikan, adalah ketersediaan energi yang memadai. Nah ini juga terutama untuk energi baru dan terbarukan. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak kalau kita lihat tidak bisa bersaing tentu saja dengan fosil energi yang bersubsidi. Jadi bagaimana program Bapak untuk pengembangan energi terbarukan ini? Baik. Silakan langsung saja. Baik, ini memang masalah yang mendesak di hadapan kita. Mau tidak mau kita harus mengalihkan subsidi yang begitu besar sekarang yang akhirnya tidak produktif, justru akan membebani ekonomi kita secara keseluruhan. Sekarang adalah bagaimana kita harus mencari tekniknya, bagaimana. Intinya adalah, kalaupun kita yang harus kita lakukan, kita kurangi subsidi, tetapi kita tetap harus melindungi kelompok masyarakat yang paling miskin dan yang paling lemah. Nah, karena itu istilah kami adalah mengalihkan subsidi ke targeted, ke sasaran-sasaran tertentu. Sebagai contoh, di banyak negara ada penggunaan kupon, voucher, dan sebagainya. Jadi kita ingin nanti subsidi yang tepat sasaran, di ujung. Ini perhitungan kita bisa turunkan subsidi yang kita keluarkan, kita bisa turunkan mungkin setengah sampai dengan 2/3. Dalam 3 tahun kita bisa turunkan subsidi. Insya Allah dalam 4-5 tahun kita bisa benar-benar minimalkan subsidi. Tetap harus ada bantuan, perlindungan, safety net untuk kelompok yang paling lemah, kelompok yang paling miskin. Dengan demikian kita bisa akhirnya harga untuk bioetanol, biofuel bisa ekonomis dan bisa kompetitif. Kita akan sangat mendukung pembangunan refinery baru, sangat urgen. Kemudian petrokimia kita juga harus dukung. Bagaimana cara dukung? Kita bisa memberi insentif-insentif yang banyak, tax incentives, tax holidays, penyediaan lahan dan sebagainya. Saya kira itu. Iya. Baik. Baik. Dan Pak Hatta Ya, silakan. saya tambahkan sedikit. Masa depan kita ada pada renewable energy. Kalau kita melihat hari ini, kita memang memiliki 6 juta barrel oil equivalent energi di luar biomass. Tapi konsumsi kita sudah mendekati 4 juta. Boleh masih diekspor 2 juta. 2025 kita perlu 9 juta barrel oil equivalent per day apabila skenario pertumbuhan kita di atas 7%. Oleh sebab itu, masa depan kita pada renewable energy. Mari berikan insentif mulai sekarang, jangan tertinggal, jangan lupa. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Hatta. Dan pemirsa, sudah 2 topik tadi kita bahas mengenai pertanian, pangan, dan juga soal investasi. Jangan lewatkan, kami juga akan lanjutkan acara dialog ini. Tema berikutnya sangat menarik yang berkaitan dengan investasi, yaitu soal investasi.